Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Kak Kamil. Kali ini kita belajar matematika wajib kelas 10. Bab pertama matematika wajib kelas 10 itu adalah tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Ini sesuatu yang baru yang waktu SMP kita belum pernah belajar. Namun, sebelum belajar ini, kita akan pelajari dulu beberapa hal. Yang pertama, kita akan belajar pertidaksamaan linear satu variabel. Yang kedua, pertidaksamaan kuadrat. Setelah belajar dua hal ini, baru nanti kita akan masuk ke persamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak. Tujuannya agar nanti pas kita belajar persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlaknya lebih gampang dan lebih cepat paham. Oke? Nah, di video kali ini kita akan belajar pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, semangat belajar. Oke, kali ini kita belajar pertidaksamaan linear satu variabel. Sebelumnya di SMP, kita pernah belajar persamaan linear satu variabel. Persamaan yang bentuk umumnya AX ditambah B sama dengan C. Ini bentuk umum dari persamaan linear satu variabel. Kalau pertidaksamaan, kita tinggal mengganti tanda sama dengan ini menjadi besar atau kecil. Atau boleh juga besarnya besar sama, kecilnya kecil sama. Oke, ini yang kita sebut dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Contoh, misalkan kita punya pertidaksamaan 2x dikurang 7 kecil sama 3. Nah, dalam pertidaksamaan, apapun bentuknya, tugas kita nanti adalah menentukan batas-batas dari nilai X. Menentukan batas-batas nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Oke? Caranya, ya sama halnya seperti persamaan. Yang harus kita lakukan adalah cari cara bisa pakai tambah kali bagi kurang agar X ini tinggal sendirian di sebelah kiri. Contohnya untuk soal ini. Agar X-nya tinggal sendirian, maka angka 2 dan angka min 7 yang ada di sekitar X ini harus kita pindahkan ke sebelah atau harus kita hilangkan. Caranya, 2X kurang 7, biar tinggal X saja, maka yang pertama harus kita lakukan adalah tambah 7. Oke? Kurang 7, kalau tambah 7, kan nanti hilang. Sehingga nanti tinggal 2X saja, min 7-nya tambah 7, jadi habis karena hasilnya 0, kecil sama 3 tambah 7, 10. Oke? Nah, 2X ini biar jadi X, tinggal kita bagi 2. Kalau kita bagi 2, maka 2X dibagi 2 tinggal X, 10-nya juga kita bagi 2, maka tinggal 5. Sehingga dapat X kecil sama 5. Nah, X kecil sama 5 inilah yang kita sebut sebagai himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel yang kita punya. Oke? Kita ambil contoh lainnya. Misalnya gini. Kita punya pertidaksamaan. Misalkan 6 kurang 3X kecil sama dari 21. Oke? Maka, untuk menentukan berapa nilai X-nya, angka-angka 6 sama min 3 ini harus kita hilangkan. 6 ini ada 6 kurang 3X. 6 ini bisa hilang kalau kita kurangi 6. Oke? 6 kurang 6 habis. Sehingga di sebelah kiri hanya tersisa min 3X. Kecil sama, 21-nya juga kurangi 6. 21 kurang 6, 15. Terus, biar jadi X saja, karena ini min 3X, maka ini semua kita bagi sama min 3. Dalam pembagian atau perkalian dengan negatif, ada hal penting yang harus selalu kita ingat. Jika suatu persamaan dikali
atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan akan terbalik. Maksudnya terbalik, kalau awalnya dia besar, ketika dikali atau dibagi dengan negatif, bilangan negatif, dia akan berubah jadi kecil. Kalau kecil, nanti akan berubah jadi besar. Oke? Seperti soal ini. Min 3x ketika dibagi min 3, hasilnya adalah x. 15 ketika dibagi min 3, hasilnya adalah min 5. Nah, karena ini awalnya tandanya kecil sama, ketika dibagi dengan negatif, maka dia akan jadi besar sama. Jadi penyelesaiannya adalah x besar sama dari min 5. Oke? Ingat aturan penting ini. Kita lihat contoh satu lagi. Misalkan kita punya pertidaksamaan 4 tambah 3x, lalu kemudian besar dari 4x dikurang 10. Misalkan ini pertidaksamaannya. Nah, x-nya ada 2. Di sebelah kiri ada x, di sebelah kanan juga ada x. Maka untuk mencari berapa nilai x-nya, kumpulkan x-nya di sisi sebelah kiri terlebih dahulu. 4x-nya kita pindahkan ke kiri. Oke? Nah, yang 4 ini kita pindahkan ke kanan. Kalau yang ini kita gunakan prinsip pindah ruas. Sehingga nanti dia akan menjadi 3x. Ini yang x sebelah kiri, 3x. 4x yang ada di kanan, ketika kita pindah ke kiri, maka dia akan jadi min 4x. Ingat prinsip dalam pindah ruas. Kalau kita pindahkan ke sebelah, maka dia akan jadi terbalik. Kalau dia berupa positif 4x, pindah kiri jadi negatif 4x. Oke? Positif 4, pindah kanan jadi negatif 4. Awalnya ada min 10, 4-nya pindah jadi negatif 4. Oke? 3x kurang 4x jadi berapa? Min x. Besar sama, negatif 10 kurang 4, negatif 14. Nah, karena ini min x, biar jadi x, boleh kita bagi min 1 atau kita kali dengan min 1. Ketika dikali min 1, maka min x ini menjadi x saja. Min x kali min 1, x. Min 14 kali min 1, 14. Karena ini tanda pertidaksamaannya besar, ketika dikali min, maka dia akan terbalik menjadi kecil. X kecil dari 14. Oke? Ini prinsip utama dalam penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya tentang garis bilangan. Sekarang kita bahas garis bilangan. Dalam pertidaksamaan, kadang-kadang soalnya itu nanya tentang garis bilangan, nilai x yang memenuhi pertidaksamaannya. Atau garis bilangan bisa juga kita gunakan untuk menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan untuk bentuk-bentuk tertentu. Kita mulai dari yang sederhana. Kalau kita punya bentuk x besar dari a, maka kalau kita buat garis bilangannya, ini nilai A pada garis bilangan. X besar dari A, nilai yang lebih besar dari A pada garis bilangan itu berada di sebelah kanannya A. Oke? Misalkan kalau A-nya 2, maka yang lebih besar dari 2 ya ada di sebelah kanan 2. 2, sekian, 3, 4, dan seterusnya. Oke? Nah, nanti tinggal kita arsir. Maka ini garis bilangan untuk X besar dari A. Atau bentuk garis bilangan ini bisa kita tulis dalam bentuk notasi interval namanya. X besar dari A bisa juga ditulis dalam bentuk kurung A, tak terhingga. Kenapa A, tak terhingga? Interval bilangan ini, oke, itu sebelah kiri dan sebelah kanannya, angka sebelah kiri dan sebelah kanan itu menunjukkan batas-batas dari nilai X. Sebelah kiri batas terkecilnya, sebelah kanan adalah batas terbesarnya. Nah, kalau X besar dari A,
maka batas paling kirinya adalah A. Sementara batas paling kanannya, kalau besar dari A, misalkan besar dari 5, maka bisa saja 1000, 10.000, sejuta, 100 juta. Terus berapa nilai batas paling kanannya? Nggak ada batasnya. Karena besar dari 5, itu bisa sampai tak terhingga besarnya. Oke? Makanya, karena batas paling kanannya itu nggak ada sampai tak terhingga, makanya dalam interval bilangan, kita buatnya A, tak terhingga. Artinya, batas paling kirinya adalah A, dan batas paling kanannya sampai nilai tak terhingga. Yang kedua, kalau seandainya X besar sama A. Perbedaan yang ini sama yang sebelumnya hanya kalau yang ini pakai tanda sama dengan X besar sama A. Perbedaannya terletak pada gambar pada garis bilangannya. Kalau ada tanda sama dengan, maka gambar bulat ini di angka A ini itu dibuatnya bulat penuh. Oke? Karena besar dari A, maka daerah bulan penyelesaiannya juga ada di kanannya A. Apa arti bulat penuh? Bulat penuh ini menunjukkan kalau A-nya itu masuk ke dalam nilai X. X besar sama A. Jadi A-nya masuk ke dalam nilai X karena ada tanda sama dengannya. Oke? Jadi nilai X dimulai dari A. Dan seterusnya hingga ke kanan. Kalau X besar dari A, A-nya nggak masuk. Oke? X-nya dimulai dari angka yang lebih besar dari A, bukan dari A. Kalau pakai sama dengan, maka X-nya dimulai dari A, di garis bilangan digambarkan dengan bulat penuh. Oke? Nah, kalau kita buat dalam interval bilangan, maka nanti perbedaannya ada pada bentuk kurungnya. Kalau dia bulat penuh atau ada tanda sama dengannya, maka pada angka A ini, itu tanda kurung yang digunakan adalah kurung siku. Jadi kurung siku A, tak terhingga. Tak terhingganya tetap kurungnya kurung biasa. Oke, ini berarti X-nya nilainya antara A dengan tak terhingga. Terus karena menggunakan kurung siku, itu artinya A-nya masuk ke dalam nilai X. Oke, sekarang kalau pakai tanda kecil, misalkan X kecil dari B, maka garis bilangannya tinggal kita buat ini B. Karena nggak pakai sama dengan, maka bulatnya bulat kosong. Nah, kecil dari B, maka ada di sebelah kiri B. Oke, jadi batasnya dari B hingga terus lebih kecil dari B, terus ke sebelah kiri. Nanti ujungnya di mana? Kalau dia makin lama makin kecil, maka nanti misalkan B-nya 5. Kecil dari B berarti 4, 3, 2, 1, 0. Kemudian negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Karena terus negatif, 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 maka batas paling kirinya itu nanti adalah negatif tak terhingga. Sehingga kalau kita buat dalam bentuk interval pakai kurung ini, nanti jadinya min tak terhingga, B. Oke? Ini artinya X-nya terletak dari B hingga min tak terhingga di sebelah kiri. Sama-sama pakai kurung biasa. Kalau ada tanda sama dengannya, X kecil sama B, maka sama seperti tadi, bulat pada B-nya, ini kita gambarkan bulat penuh. Dan panahnya, karena kecil dari B, juga ada di sebelah kiri B. Daerahnya ada di sebelah kiri B. Kalau kita buat dalam interval, notasi interval, maka nanti jadinya min tak terhingga, B. Nah, pada B, kurung yang digunakan adalah kurung siku. Oke? Namanya notasi interval. Tadi gak lupa, notasi interval namanya. Terus kalau seandainya batas X-nya antara dua buah angka, misalkan A kecil X kecil B, ini artinya X terletak antara A sampai B. Batas paling kirinya A, batas paling kanannya B. Kalau kita buat pada garis bilangan, maka di kirinya adalah angka A, di kanannya angka B. Karena nggak ada satupun yang pakai sama dengan, maka kedua bulatnya bulat kosong. Nah, daerah himpunan penyelesaiannya terletak antara A dengan B. Ini arsirannya. Kalau kita buat dalam notasi interval, maka nanti jadinya kurung A, B. Oke? Artinya batas paling kirinya A, batas paling kanannya adalah B. Terus kalau ada yang pakai sama dengan, misalkan A kecil sama X kecil B, maka bedanya
Ya, hanya di A-nya ini karena pakai sama dengan bulatnya bulat penuh. Di B-nya tetap bulat kosong. Oke? Terus pada notasi intervalnya, batas paling kirinya A, karena A-nya bulat penuh, maka tanda kurung yang digunakan adalah kurung siku. B, bulat kosong, kurung yang biasa yang kita gunakan pada B. Oke? Kalau dua-duanya pakai sama dengan misalkan A kecil sama X kecil sama B, maka kedua-duanya pakai bulat penuh. A-nya bulat penuh karena ada sama dengan di A, di B juga ada sama dengannya, maka ini juga bulat penuh pada B. Kalau kita buat pada notasi interval, maka kurung yang digunakan pada A sama B, dua-duanya adalah kurung siku A, B. Oke? Nah, sekarang kita coba lihat penggunaan garis bilangan ini pada contoh soal. Contoh nomor 1. 5x tambah 3 besar sama 1. Oke? Ingat, yang kita lakukan adalah cari cara gimana caranya biar X ini tinggal sendiri. Angka-angka di sekitar X ini jadi hilang atau jadi pindah ke sebelah kanan. Maka, biar plus 3 ini hilang, tinggal kita kurang 3. Oke? Sehingga kalau dikurang 3, yang bagian sebelah kiri tinggal 5X saja. Yang plus 3-nya udah hilang gara-gara dikurangi sama 3. Habis jadi 0. 1 kurang 3, jadinya min 2. Terus, agar 5X ini tersisa X saja, ini kita bagi 5. Kalau dibagi 5, maka nanti jadinya X besar sama min 2/5. Oke? Kalau kita buat garis bilangan, karena ini besar sama min 2/5, maka angka di sini adalah min 2/5. Nah, karena tandanya pakai sama dengan, maka bulatnya ini bulat penuh. Terus, besar dari min 2/5 berarti dari min 2/5 arahnya ke kanan. Ini garis bilangannya. Kalau dalam bentuk notasi bilangan, maka notasi interval, maka nanti jadinya karena sebelah kanan, maka nanti kurung siku karena pakai sama dengan jadi kurung siku min 2/5, tak terhingga. Batasnya hingga tak terhingga. Ini kurungnya kurung biasa pada tak terhingga aja. Oke? Sekarang yang kedua. 3 kurang 2X kecil dari X tambah 8. Akan lebih bagus kalau setiap ada soal, kalian coba kerjakan sendiri dulu. Nanti kalau udah, baru lihat pembahasannya. Pause dulu videonya, kerjakan sendiri, baru nanti lihat pembahasannya. Apa yang kita lakukan kalau X-nya ada di dua sisi, di kiri sama di kanan? Kumpulkan X-nya di sisi kiri, yang kanan pindahkan kiri. Oke? Angka 3 yang ada di kiri ini juga pindahin kanan. Dan ingat, kalau kita lakukan pindah ruas, maka tandanya terbalik. Di kiri, ini ada min 2X sebelumnya. X yang di kanan, positif X, kita pindahkan kiri, maka jadi negatif X. Sebelumnya ada angka 8 di kanan, positif 8. 3, positif 3 ini kiri, kita pindahkan kanan, jadinya min 3. Kalau dijumlahkan, maka nanti jadinya min 2X kurang X, min 3X kecil dari 8 kurang 3, 5. Agar jadi X saja, maka ini kita bagi sama min 3. Min 3X kalau dibagi min 3, nanti jadi berapa? X. Kecil 5, kalau dibagi min 3, jadi berapa? 5 bagi min 3, min 5/3. Tanda kecil kalau dibagi min, ingat kalau dibagi atau dikali min, maka tanda pertidaksamaan jadi terbalik. Jadi kecil akan berubah jadi besar. X besar dari min 5/3. Kalau kita buat garis bilangannya, ini min 5/3, karena dia nggak pakai sama dengan, jadi bulatnya bulat kosong. Besar dari min 5/3 berarti daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanannya min 5/3. Ini garis bilangan untuk X besar dari min 5/3.
Kalau kita buat dalam notasi bilangan, notasi interval, maka nanti jadinya karena nggak pakai sama dengan, maka kurungnya kurung biasa, min 5/3, tak terhingga. Artinya besar dari min 5/3 hingga batas yang kanannya mencapai tak terhingga. Nggak ada ujungnya. Oke? Contoh berikutnya yang ketiga. Misalkan 3 kali 4 kurang 2x. Oke? Lebih besar dari 2 kali x tambah 1. Nah, apa yang kita lakukan terlebih dahulu? X-nya juga ada di kiri sama di kanan, maka nanti kumpulkan ke kiri. Tapi sebelumnya, karena ada angka 3 di luar kurungnya ini, ada angka 2 di luar kurung yang kanan, maka angka 3 sama angka 2-nya kalikan dulu ke dalam. 3 kali 4, 12. 3 kali min 2x, min 6x. Lebih besar dari 2 kali x, 2x, 2 kali 1, plus 2. Oke? Yang 2x-nya pindahkan ke kiri, kumpulkan x-nya di kiri, yang 12-nya pindah kanan. Sehingga nanti jadinya min 6x, 2x pindah kiri, jadi min 2x besar dari 12-nya pindah kanan, sebelumnya ada angka 2, positif 12 pindah kanan jadi negatif 12. Oke? Sehingga nanti jadinya negatif 8x lebih besar dari 2 kurang 12, negatif 10. Oke? Nah, agar jadi x saja, ini kita bagi sama min 8. Sehingga nanti tinggal min 8x bagi min 8x, min 10 bagi min 8, 10/8. Tanda besar dibagi min jadinya kecil. Oke? Atau kalau kita sederhanakan, x kecil dari 10/8, kalau disederhanakan jadinya 5/4. Kalau kita buat garis bilangannya, ini 5/4, karena nggak pakai sama dengan, nggak ada sama dengannya, bulatnya bulat kosong, kecil dari 5/4, berarti sebelah kirinya 5/4. Oke? Atau kalau kita buat dalam notasi interval, nanti jadinya kecil dari 5/4 berarti batas paling kirinya min tak terhingga, 5/4. Oke, batas kirinya min tak terhingga, batas kanannya 5/4. Oke, sekarang kita lihat bentuk lainnya. Soal keempat. 2x kurang 1/3 kecil sama x tambah 1/2. Oke? Nah, kalau ada bentuk seperti ini, bentuk pecahan seperti ini, maka kita bisa lakukan kali silang. 3-nya ke sana, 2-nya kiri. Oke? 3 kalikan ke atas kanan, 2 kalikan ke atas kiri. 2 kalikan ke 2x kurang 1. Sehingga nanti jadinya 4x kurang 2. Oke? 3 kalikan ke x tambah 1, nanti jadi berapa? 3x tambah 3. Oke? Tanda besar sama masih sama di sini. Tanda kecil samanya masih sama. Kecil sama 4x kurang 2, kecil sama 3x tambah 3. Karena ada 2 buah x di kiri sama di kanan, maka kita kumpulkan semua x-nya ke kiri. Angka min 2-nya pindahkan ke kanan. Sehingga nanti jadi berapa? 4x, ini x yang di kiri. 3x yang di kanan, pindah kiri. Jadi kurang 3x. Min 2 pindah kanan. Sebelumnya di kanan ada 3, min 2 pindah kanan, jadi tambah 2. 4x kurang 3x, x kecil sama, 3 tambah 2, 5. Kalau dibuat pada garis bilangan, ini angka 5. Karena ada sama dengannya, maka bulatnya bulat penuh. Kecil dari 5, berarti daerah intervalnya, daerah himpunan penyelesaiannya ada di sebelah kirinya 5. Kalau kita buat dalam notasi interval, maka nanti jadinya kurung min tak terhingga, 5. 5-nya karena pakai sama dengan atau bulat penuh, berarti kurungnya pakai kurung siku. Oke? Batasnya dari 5 hingga kecil terus sampai min tak terhingga.
Soal berikutnya, nomor 5. Nah, ini bentuknya agak beda. Misalkan 3 kecil dari 2x kurang 7 kecil sama dari 5. Oke, 2x kurang 7-nya diapit oleh 3 sama 5. Nah, yang harus kita lakukan sama kayak sebelumnya. Cari cara biar x tengah-tengah ini tinggal sendiri. Maka yang pertama yang bisa kita lakukan, tambah 7 terlebih dahulu, biar min 7-nya ini hilang. Oke. 3 ketika ditambah 7 jadi 10. 2x kurang 7 kalau ditambah 7 tinggal 2x-nya saja. 5 tambah 7 jadinya 12. Oke? Terus biar jadi x saja, ini kita bagi 2. Semuanya nanti yang jadi bagi 2. 10 bagi 2, 5. 2x bagi 2, x. 12 bagi 2, nanti jadinya 6. Maka ini himpunan penyelesaiannya. Kalau kita buat garis bilangan, 5 kecil dari x kecil sama 6, berarti batas paling kirinya adalah 5, batas paling kanannya adalah 6. Karena 6-nya ada tanda sama dengan, maka ini bulatnya bulat penuh. X-nya terletak antara 5 sama 6, maka daerah himpunan penyelesaiannya terletak antara angka 5 sama angka 6. Kalau kita buat notasi intervalnya, batas paling kirinya 5, bulatnya bulat kosong, sehingga kurungnya kurung biasa. Batas paling kanannya 6, bulatnya bulat penuh, maka kurungnya adalah kurung siku. Oke, ini notasi intervalnya. Soal nomor 6, ini soal terakhir yang kita bahas di video ini. 4 kecil sama 6 kurang 3x, lalu kecil dari 18. Oke? Nah, angka yang mana yang kita hilangkan terlebih dahulu? Angka 6 ini. Kita kurang 6. Sehingga nanti jadi 4 kurang 6 min 2 kecil sama 6 kurang 3x. Kalau dikurang 6, 6-nya ini habis. Sehingga tinggal min 3x saja. 18 kurang 6, 12. Terus, karena tengah-tengah ini min 3x, biar jadi x saja, kita bagi min 3. Min 2 dibagi min 3, jadi 2 per 3, minnya hilang. Min 3x bagi min 3, x. 12 bagi min 3, min 4. Dan ingat yang tadi, kalau dibagi negatif, tanda pertidaksamaannya jadi terbalik. Maka kecil sama ini jadi besar sama, kecil yang ini jadi besar. Oke, 2 per 3 besar sama x besar dari min 4. Atau boleh juga ditulis, biasanya kalau kita punya interval nilai x, maka yang paling kirinya itu diambil yang paling kecil. Oke, kalau dibaca dari min 4 bandingkan 2 per 3 lebih kecil min 4 kan? Kalau dibaca dari min 4, maka jadinya min 4, tanda ini kalau dibaca jadi min 4 jadinya kecil, min 4 kecil dari x kecil sama 2 per 3. Oke? Sehingga kalau kita buat dalam garis bilangan, maka batas paling kirinya adalah min 4, batas kanannya adalah 2 per 3. 2 per 3-nya pakai sama dengan, berarti bulatnya bulat penuh. Tinggal kita buat garis bilangannya. X terletak antara min 4 sampai 2 per 3. Oke? Kalau pakai notasi interval, jadinya sama kayak tadi. Batas kirinya 4, nggak pakai sama dengan, berarti kurungnya kurung biasa, angka 4, koma. Batas kanannya 2 per 3, bulat penuh, maka di angka 2 per 3 ini kurungnya adalah kurung siku. Oke? Kita cukupkan, mudah-mudahan paham. Video berikutnya kita ngebahas tentang pertidaksamaan kuadrat. Kak sudahi, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.